Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kami bertiga akan menampilkan praktik coaching dengan saya Mega Meli sebagai pengamat, Bapak Mangaraun sebagai coach dan Bu Kartina sebagai coach. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji syukur kabarnya sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan baik Bu, ya sebagai mana kita sebagai guru penggerak ya terus bergerak. Syukur saya juga sehat hari ini. Saya dengar Ibu hari ini akan mengadakan kegiatan ya Ibu? Iya benar Ibu, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching Bu. Oh, praktik coaching, baik-baik. Apa yang Ibu ketahui tentang praktik coaching? Praktik coaching itu adalah suatu kegiatan di mana yang dilakukan untuk membantu seseorang atau coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya dan dia dapat mengembangkan keterampilan pribadinya Bu. Dan yang pertama itu nanti kan Bu, ada 3 kompetensi yang saya buat. Yang pertama itu di mana coach harus bisa memiliki keterampilan present atau kehadiran penuh. Yang kedua, di mana seorang coach harus bisa menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga itu seorang coach harus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya, baik Bu Kartina. Seperti yang Ibu ketahui bahwa 3 kompetensi inti dari seorang coach, yang pertama presence, yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, ya Ibu Kartina. Dari ketiga kompetensi seorang coach, Ibu ingin melakukan yang mana ini, menonjolkan yang mana Ibu sebagai coach kali ini? Nah, sebenarnya saya akan mengembangkan ketiganya Bu, tetapi kali ini saya akan fokus pada mengasah pada pengembangan keterampilan dalam mendengar dengan present Bu, pendengar aktif juga. Oh ya, pendengar aktif Bu Kartina, baik, berarti Ibu akan menonjolkan kompetensi yang kedua ini ya Ibu Kartina ya. Terus Ya, menurut Ibu, apakah kriteria atau indikator tanda-tanda keberhasilan sebagai seorang coach dalam mengembangkan keterampilan Ibu tadi sebagai pendengar yang aktif dalam percakapan coaching Bu Kartina? Apakah ada ukuran keberhasilannya Bu Kartina? Nah, pertama yang saya harapkan nanti kan Bu, saya akan mendengarkan dengan sepenuh hati apa yang disampaikan oleh si coach, sehingga dia merasa nyaman ketika bercerita tentang masalah yang dihadapinya. Yang kedua itu, saya akan berlatih bagaimana cara merespon apa yang telah disampaikan si coach, sehingga seperti dengan sapaan hangat Bu, sehingga ketika dia bercerita dia merasa diperhatikan dan didengar, dan itu semua dilakukan dengan gerakan tubuh Bu. Oh begitu ya Bu Kartina, yang pertama mendengarkan dengan sepenuh hati, kemudian merespon Ibu bagaimana ketika coach menceritakan semuanya. Jadi 2 indikator itu saja sudah cukup menurut Ibu? Ya, saya rasa sudah cukup untuk sementara Bu. Berarti nanti kalau Ibu berhasil mencapai target dalam mewujudkan atau memunculkan 2 indikator tersebut dalam coaching, berarti Ibu sudah berhasil dalam menjadi seorang coach. Saya akan membantu Ibu mengobservasi percakapan coaching ini untuk mencapai kedua target tersebut. Saya akan mencoba mencatat ya Bu, saya ambil dulu catatannya. Dan mungkin Ibu akan melakukan percakapan coaching, kita akan sepakati sekitar 15-20 menit, sudah cukup rasanya Ibu? Boleh Ibu, mohon bantuannya ya Ibu. Ya boleh, silahkan Ibu, kita saling membantu dalam hal ini, silahkan dimulai Ibu untuk melakukan percakapan coaching. Baiklah, hari ini yang kasus pertama yang kami akan coaching yaitu dengan Bapak Mangaraun Nasution, di mana kasusnya adalah seorang siswa masih sering berkelahi akibat sering
menyebut nama orang tua temannya. Nah, mari kita mulai saksikan videonya. Selamat pagi Pak Mangaraon Nasution. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, kalau kabarnya sebenarnya lagi sedih, Bu, ya. Karena ada beban pikiran, Bu. Makanya saya meminta Ibu untuk melakukan pertemuan saat ini. Ibu juga bagaimana kabarnya, Bu? Oh, makasih Pak. Saya kabarnya sehat Bu, Pak. Terima kasih Pak. Nah, tapi Bapak sehat-sehat saja kan? Iya, Bu. Alhamdulillah sehat-sehat saja, Bu. Nah, kemarin Bapak WA saya nih. Katanya ada yang mau diobrolin hari ini Pak. Kira-kira apa yang mau diobrolin itu Pak? Ini, Bu, sebelumnya saya minta maaf ya, Bu, ya. Saya mengganggu waktu Ibu. Ada yang ingin saya bicarakan tentang permasalahan di kelas saya, Bu. Kalau boleh tahu Pak, masalahnya apa ya? Jadi saya kurang bersemangat, Bu, melihat anak-anak saya di dalam kelas karena pada jam istirahat mereka sering saya lihat ini terjadi perkelahian, sering ada yang mengadu kepada saya gitu, Bu. Jadi masalah Bapak itu karena anak sering mengadu pada saat jam istirahat. Jadi mereka itu berantem nilai ceritanya ya Pak, berkelahi. Begitu kah Pak? Iya, Bu, benar, Bu. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak dapatkan dari percakapan kita nanti Pak? Ya, yang saya harapkan nanti, Bu, setelah saya melakukan pembicaraan dengan Ibu, saya harapkan nanti bisa mendapatkan suatu solusi gitu, Bu. Jadi Bapak ingin ada solusi yang akan Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita, begitu ya Pak? Iya, betul, Bu. Betul. Nah, tadi berkaitan dengan beberapa anak yang suka berantem nih pada saat jam istirahat, sering menyebut nama orang tuanya. Nah, nih menurut Bapak Nasution sendiri, kalau situasi kelas yang kondusif itu seperti apa sih menurut Bapak Nasution? Terutama di kelas Bapak sendiri nih Pak. Tadi kan Bapak sudah ceritakan tentang masalah, tantangan yang Bapak hadapi. Lantas, idealnya Bapak ingin di masa depan seperti apalah kelas yang Bapak ideal yang Bapak inginkan? Ya, kalau saya, Bu, di harapan saya di dalam kelas saya ini, saya berharap siswa saya ini lebih akur dan saling menyayangi gitu, Bu. Itu menurut saya sih kelas yang ideal, yang aman dan damai gitu. Ya, saya sepakat dengan itu, Pak. Itu kelas ideal yang Bapak minta ya, istilahnya Bapak harapkan. Anak-anak lebih akur dan saling menyayangi, menghormati sesama teman ya. Nah, nih kalau misalkan nih Pak, anak yang baik itu berada di posisi angka 10. Nah, kalau dinyatakan dalam skala 1 sampai 10, kira-kira posisi mereka yang masih kurang ini berada di angka berapa ya kira-kira Pak? Ya, kalau menurut saya, Bu, mereka masih berada pada angka yang berbeda-beda ya, Bu, ya. Ada yang berada di angka 5, 6, dan 8 ya, Bu. Kenapa saya memilih di angka yang bervariasi? Karena memiliki perbedaan saat berantem di dalam kelas. Ada yang sering, ada yang jarang, dan ada juga yang tidak pernah gitu, Bu. Jadi Bapak memilih di angka yang bervariasi ya Pak, begitu Kak Pak? Jadi posisinya mereka itu berada di angka 5, 6, dan 8. Nah, karena alasan rentang sering membullying gitu ya Pak? Iya, Bu, betul, Bu. Sepertinya itu. Nah, baik Pak. Baik. Kira-kira Bapak ini menginginkan menjadi angka berapa lah mereka ke depannya? Ya, kalau menurut saya, Bu, bisa di angka 8 lah, Bu, sampai angka 10. Sempurna ya. 10 ya, Bu, ya. Sempurna itu Pak ya, 10. Mereka saling menghormati dan menyayangi ya, Bu, ya. Gitu, Bu. Iya, menghormati. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, angka 8 seperti apa yang Bapak inginkan itu? Seperti apa sih angka 8 itu? Dari pandangan Bapak? Ya, kalau menurut saya, kalau angka 8 yang saya harapkan ini, mereka bisa menghormati dan saling menyayangi di dalam kelas gitu, Bu. Baik.
Nah, kira-kira nih Pak, mereka itu kan, apa yang menyebabkan mereka itu sampai berantem, sampai saling menyebut nama orang tua temannya gitu Pak, menurut Bapak ya? Ya, kalau menurut saya karena kurang menghormati tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Karena mereka di dalam kelas ini kurang saling menghormati antara sesama gitu, Bu. Masih sering terjadi Oh, proses bulian gitu. jadi penyebabnya karena mereka kurang rasa dan saling menghormati ya Pak, seperti itu kah Pak? Iya, Bu, betul, Bu. Seharusnya mereka memiliki saling menjaga ya kan Pak, menyayangi dan menghormati satu sama lain ya. Iya, Bu, Nah, betul, Bu. memang harus begitu ya kan Pak Nusya. Nah, ini nah Pak, pernah tidak ada upaya yang pernah Bapak lakukan? Misalnya untuk memberikan sesuatu biar perilaku mereka ini berubah menjadi lebih baik. Boleh tahu apa saja upaya yang sudah Bapak lakukan gitu? Ada sih, Bu. Saya sudah membuat satu keyakinan kelas, tetapi tetap saja masih suka membuling. Ya, bahkan saya selalu mengingatkan mereka setiap slot-slot waktu pada saat proses pembelajaran, Bu, atau pada saat apel pagi mau masuk ke dalam kelas, saya sering menasehati atau memberikan arahan gitu, Bu. Nah, itu sudah Bapak upayakan dengan baik. Nah, bagus itu Pak. Jadi, ada lagi nggak yang menurut Bapak yang perlu ditambahi untuk upaya itu agar perilaku mereka menjadi lebih baik lagi, Ya, yang berbeda? saya sudah mencoba memberikan apresiasi ya, Bu, kepada siswa yang mampu menerapkan rasa saling menghormati dan menyayangi, tapi sepertinya masih kurang peduli dengan semua itu, Bu. Oh, jadi Bapak sudah memberikan apresiasi juga ya buat siswa yang sudah melaksanakan dengan baik, saling menghormati, tetapi yang lain seolah-olah tidak peduli seperti itu ya Pak? Iya begitu, Bu. Betul, Bu. Nah, menurut Bapak nih, apakah ada cara lain yang mungkin bisa Bapak lakukan agar terpenuhi sesuai kelas ideal lagi? Kira-kira masih ada lagi nggak Pak yang belum sempat Bapak lakukan? Saya sih sempat Terpikir oleh berpikir. Bapak. Saya sempat berpikir, Bu. Saya memang ingin meminta orang tua anak-anak yang bersangkutan untuk hadir ke sekolah ya, untuk memberikan penjelasan kepada orang tuanya mengenai sifat dan kelakuan anak-anaknya itu, Bu, dalam kelas. Itu juga sudah upaya yang Bapak lakukan ya, akan Bapak lakukan. Nah, menurut Bapak, ketika Bapak berupaya untuk melakukannya, kira-kira ada nggak rekan Bapak yang bisa membantu Bapak menyampaikannya kepada orang tua? Atau bagaimana cara Bapak memanggil orang tua tersebut? Sepertinya saya sendiri saja sudah berusaha sama orang tua siswa kan, Bu. Saya rasa akan memanggil mereka itu secara lisan, karena di sini kan dikasih tahu sama anak-anak, mereka pasti bisa, bukan dikasih tahu sama orang tuanya. Supaya kalau bantuan dari rekan lain sih ada, Bu, dari guru-guru di sekolah kita ini sama bapak sekolah gitu, Bu. Berarti Bapak akan melakukannya dengan dukungan dari rekan guru, kepala sekolah, begitu ya Pak? Iya, Bu. Jadi setelah Bapak melakukan hal upaya tersebut nih, kira-kira ukuran keberhasilan yang Bapak setelah upaya ini? Ya, yang saya harapkan nanti, Bu, anak-anak menjadi anak-anak jadi lebih aku ya, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menjaga satu dengan yang lainnya tanpa ada lagi bully-bulian di dalam kelas. Harapan saya kelas saya menjadi lebih kondusif lah, Bu. Iya ya Pak, itu juga Bapak menginginkan kelas menjadi lebih kondusif ya. Iya, begitu maksudnya Jadi, saya. nah, terus apa nih yang menjadi komitmen Pak Nasution terhadap masalah ini, terhadap upaya yang akan Bapak lakukan nanti? Jadi, apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi ini atau dari alternatif yang tadi Bapak jabarkan? Gini, Bu, ya saya akan mencoba solusi yang saya buat tadi ya, Bu. Saya akan mencoba memanggil orang tua siswa tersebut untuk hadir di sekolah dan memberikan penjelasan tentang sifat, karakter, dan anak di kelas saya, Bu. Bagus tuh Pak. Nah, kira-kira nih menurut Bapak, kapanlah cocok ini dilakukan?
Ya, kalau itunya Bu sesegera mungkin lah, kemungkinan ya Senin depan sepertinya saya akan melakukan solusi yang tadi saya rencanakan. Karena kalau Senin, ini kan ketepatan tanggal merah itu Ibu ya, karena menyambut bulan Ramadan gitu ya, mungkin itu. Ya Bu, terlebih dahulu saya akan membuat daftar nama anak yang akan saya panggil dulu, nama orang tuanya. Jadi hari Senin Bapak akan mengupayakan menyampaikan kepada orang tua siswa secara lisan dengan sendiri, dengan dukungan oleh rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah. Pemanggilan orang tua siswa bertahap ya Pak. Iya Bu. Nah, dari akhir sesi ini Pak Nasution, apa yang kira-kira Bapak dapatkan? Ya, kalau dari pembicaraan ini yang saya dapatkan, Bu, ide baru ya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Itu, Bu. Bagus, Pak. Bagus, bagus. Bapak akan melakukan coaching dengan si anak, didampingi oleh orang tua. Bagaimana Bapak memastikan ini bisa berjalan? Siapa yang perlu diminta dukungannya, Pak? Adakah lagi selain rekan, kepala sekolah? Ya Bu, benar. Saya akan ini Bu langsung menerapkan coaching ini. Nah, menurut saya agar itu berjalan akan meminta dukungan pada orang tua anak untuk selalu mengawasi dan mengingatkan si anak untuk selalu berperilaku baik dan patut jadi contoh untuk teman-temannya. Selain itu juga saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah juga Bu dan beserta guru yang lain juga. Berarti dukungan yang Bapak butuhkan pertama tadi orang tuanya, Ya, yang Bu. kedua kepala sekolah, yang ketiga Ya. rekan-rekannya. Iya Bu, ada Bagus tuh 3. Pak. Syukur Pak. Nah, dari akhir ini Pak, sesi ini bagaimana nih perasaan Bapak setelah berbicara dengan saya, setelah Bapak nanti melakukan ini, setelah kita melakukan obrolan santai ini? Ya, kalau perasaan saya Bu sudah lega ya Bu ya, sudah senang Ibu. Iya ya. Nah, boleh Bapak simpulkan apa daripada hasil percakapan kita barusan Pak? Kira-kira pandangan Bapak? Tadinya Bu, saya berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi kok setelah berbicara dengan Ibu ya sepertinya saya dapat memecahkan masalah saya tadi Bu. Nah, saya rasa Pak waktunya sudah habis, tidak terasa sudah 15-20 menit nih kira-kira. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan Pak, yang mungkin yang belum masih menjanggal di hati Bapak gitu? Ya, tidak ada lagi Bu, sepertinya sudah cukup Bu. Nanti saya kabari kalau ada lagi, saya kabari Ibu nanti Bu. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Pak. Jangan segan-segan Pak untuk WA. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak. Iya Bu. Sukses selalu ya Pak. Amin, sama Bu. Ibu juga ya Bu. Ya, bye-bye. Bye-bye. Baiklah Ibu Mega, tadi kan Ibu sudah mengamati. Saya melakukan coaching dengan Pak Nasution. Nah, bagaimana hasil observasinya, Bu? Iya, Bu Kartina. Setelah saya amati, Bu Kartina itu sudah menjadi coach yang baik sekali. Wah, saya senang sekali melihat Ibu Kartina menjadi sebagai seorang coach. Saya bangga. Ibu dari awal hingga akhir dalam percakapan coaching itu berjalan dengan baik, Bu. Baik sekali. Saya memperhatikan dengan seksama bahwa Ibu melakukan coaching ini dengan menggunakan alur tirta. Ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Sebagai coach Ibu dalam di situ. Jadi Ibu mampu menemukan informasi-informasi dari si coach dengan sedetil-detilnya. Dan tidak berdasarkan perasaan Ibu saja. Ibu itu berdasarkan fakta dan kata-kata dari si coach. Datanya itu benar sekali Bu Kartina. Kemudian kita kembali kepada kompetensi yang ingin Ibu berikan. Ibu ingin memberikan kompetensi sebagai pendengar yang aktif dengan 2 indikator. Indikator yang pertama adalah mendengarkan dengan sepenuh hati. Yang kedua merespon coach dengan baik. Ya, yang pertama indikator yang pertama saya rasa Ibu sudah terpenuhi nih Bu.
indikator mendengarkan dengan aktif, Ibu berikan dengan fokus mata Ibu kepada koci, mimik wajah Ibu kepada koci, Ibu membantu, Ibu hadirkan, Ibu dengarkan dengan sepenuh hati, tanpa ada pikiran Ibu yang lain. Kemudian indikator yang kedua, Ibu bisa merespon koci dengan sebaik-baiknya, melalui gerakan tangan atau gerakan yang lain. Kedengarannya, intonasi bicara Ibu juga bagus sekali dalam memberikan kenyamanan kepada si koci. Ibu telah memotivasi si koci, Ibu telah menciptakan suasana yang hangat dalam percakapan coaching. Dari hasil observasi saya, Ibu udah bagus semuanya, Bu, sudah mewakili semua rubrik indikator penilaian. Jadi kedepannya Ibu ingin mengembangkan kompetensi apa lagi, Bu? Nah, terima kasih Bu atas penilaiannya. Kedepannya sih saya mau mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan atau present apa yang disampaikan oleh si coach, dan tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot juga, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Karena dengan mendengarkan, setelah kita mendengarkan, kita dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kita harus mendengarkan dulu. Bagus sekali, Bu. Nanti kompetensi itu akan Ibu kembangkan lagi untuk percakapan coaching kita selanjutnya, Ibu. Iya, baik-baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas waktunya sudah mengobservasi saya, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Mudah-mudahan teknik coaching selanjutnya lebih baik lagi, Bu. Ya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan saya yang ceria-ceria pada pagi hari ini ya. Baiklah, kami di sini bertiga akan memulai proses coaching, di mana saya sebagai pengamat, Bu Kartina sebagai coach, dan Bu Mega Meli sebagai coach ya. Oke, selanjutnya. Selamat pagi Bu Mega Meli. Ya, selamat pagi Pak Mangaraon. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak Mangaraon. Pak Mangaraon, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Saya selalu dalam keadaan baik dan terus bergerak-gerak. Bagaimana keadaan Ibu juga hari ini? Ya, syukurlah Pak, saya juga dalam keadaan terus bergerak dan dalam keadaan baik-baik saja. Iya, Bu. Saya dengar Ibu hari ini akan mengadakan satu kegiatan ya, Bu? Iya, betul Pak. Hari ini saya akan melakukan praktik coaching, Pak. Oh, praktik coaching ya, Bu? Baik. Apa Iya, yang Ibu Pak. ketahui tentang praktik coaching, Bu? Yang saya ketahui tentang coaching itu, Pak, merupakan kegiatan untuk membantu seseorang atau seorang coach dalam menyelesaikan masalahnya, Pak. Mengembangkan keterampilan dan kepribadiannya. Sehingga saya sebagai coach harus memiliki keterampilan presence atau kehadiran penuh, Pak. Yang kedua itu seorang coach juga harus bisa menjadi pendengar yang aktif, Pak. Dan yang ketiga, Pak, seorang coach itu harus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itulah, Pak. Baik, Bu. Seperti yang Ibu ketahui, ada 3 kompetensi inti seorang coach ya, yaitu presence, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Dari ketiga kompetensi seorang coach ini, Ibu ingin melakukan yang mana dalam kegiatan coaching nanti, Bu? Sepertinya pada hari ini saya ingin melakukan kegiatan coaching. Saya ingin menampilkan ketiga-tiganya sebenarnya, Pak. Iya. Ketiga kompetensi itu akan saya tampilkan, tapi kali ini saya akan fokus untuk mengembangkan keterampilan saya sebagai coach menjadi pendengar yang aktif dulu, Pak, hari ini, Pak. Oh, pendengar aktif ya? Baik, Bu. Iya, Berarti Pak. kompetensi yang kedua ya, Bu ya? Iya, betul sekali, Pak, betul. Oke, terus menurut Ibu, apa kriteria atau indikator
tanda-tanda keberhasilan seorang coach dalam mengembangkan keterampilan, Ibu? Karena saya tadi sebagai pendengar aktif, Pak, jadi ada beberapa indikator yang saya harapkan nanti saya munculkan di dalam percakapan coaching. Saya harapkan nanti yang pertama, coachingnya itu saya itu bisa mendengarkan sepenuh hati apa yang disampaikan oleh seorang coachee. Sehingga coachingnya itu nanti akan merasa nyaman, Pak, ketika berbicara dengan saya sebagai coach. Yang kedua, Pak, mungkin saya berharap saya akan berlatih bagaimana cara merespon. Saya akan memberikan respon dari cerita yang disampaikan oleh coachee, baik dengan sapaan hangat, dengan kata-kata yang baik, sehingga coachee itu merasa didengarkan lah, Pak. Dan saya akan merespon dengan bahasa tubuh yang sesuai seperti yang diharapkan seorang coachee, Pak, sehingga coachee itu nyaman dalam menyampaikan ceritanya kepada saya. Begitu, Pak. Oh, gitu ya, Bu ya. Yang pertama, mendengarkan dengan sepenuh hati, kemudian merespon cerita coachee. 2 indikator itu saja sudah cukup ya, Bu? Ya, saya rasa itu sudah cukup bagi saya, Pak, sebagai pendengar aktif, Pak. Iya, Bu. Berarti nanti kalau Ibu berhasil mencapai target mewujudkan atau memunculkan 2 indikator dalam percakapan coaching, Ibu berhasil dalam coaching dan menjadi seorang coach. Baiklah, saya akan membantu Ibu untuk membantu mengobservasi coaching Ibu dalam mencapai 2 target indikator tersebut. Sebagai pendengar aktif atau tidak, saya akan mencoba mencatat hasil coaching Ibu. Mungkin waktu yang kita sepakati sekitaran 15-20 menit. Rasanya sudah cukup ya, Bu? Ya, boleh, Pak. Sekitar segitu aja, Pak, ya. Mohon bantuannya ya, Bapak, ya. Ya, Bu. Baiklah. Kita saling membantu ya, Bu. Dan mari kita mulai. Ya, boleh. Silakan, Bu Kartina. Apa kabar hari ini, Bu Kartina? Selamat pagi, Bu Kartina. Selamat pagi, Bu Mega. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sepertinya saya lihat wajah Ibu kurang bersemangat. Iya, Bu. Sebenarnya saya lagi sedih, Bu. Saya ada beban pikiran, ada masalah yang tidak bisa saya selesaikan. Makanya saya meminta Ibu untuk membantunya saya untuk menemukan solusinya. Tapi Ibu sehat kan hari ini? Puji syukur sehat, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Saya juga dalam keadaan sehat. Ada apa nih, Bu, yang ingin dibicarakan pada pagi hari ini, Bu? Sebelumnya saya minta maaf ya, Bu, telah mengganggu waktu Ibu sebentar. Ada permasalahan yang saya hadapi nih, Bu, di kelas. Oh iya, kira-kira masalah apa ya Ibu Kartina ini kalau boleh tahu? Nah, masalah yang saya hadapi di kelas itu, Bu, ketika saya melakukan pembelajaran diferensiasi, saya merasa gagal, Bu, karena ada anak saya yang kurang aktif saat belajar. Oh, begitu ya, Bu. Jadi Ibu merasa gagal dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, Bu Kartina? Iya, benar, Ibu. Nah, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu Kartina? Yang saya harapkan sih, Ibu, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya menjadi dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Itulah yang saya harapkan, Bu. Jadi ingin solusi, begitu ya Bu Kartina, setelah percakapan kita nanti. Iya, betul, Ibu Mega. Nah, tadi berkaitan dengan beberapa anak yang kurang aktif pada saat pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nih, menurut Ibu, kalau anak yang aktif pada saat pembelajaran di kelas itu seperti Bu Kartina seperti apa ya, terutama di kelas Ibu Kartina sendiri? Kemungkinan sih, kalau menurut saya ini ya, Bu,
Anak yang aktif itu maunya ketika ada diskusi tanya jawab, anak-anak itu bisa menjawab semua pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan, dan bahkan ketika saya berikan latihan LKPD, maunya mereka bisa menjawab dengan mandiri lah, Bu. Itu sih yang saya harapkan, Bu, dari kelas saya yang menjadi kelas aktif. Iya sih, saya juga sepakat seperti yang Ibu Kartina katakan tadi, kalau dalam pembelajaran anaknya maunya aktif semuanya, biar kelas tidak garing, begitu kan Bu Kartina? Iya, betul Ibu Mega. Nah, kalau kenyataannya sekarang, beberapa posisi siswa Ibu tadi dinyatakan tidak aktif. Kalau dinyatakan dalam posisi angka, mereka ini kira-kira berada di posisi mana ya Bu, di antara 1 sampai 10, Bu Kartina? Kalau menurut saya sih posisi mereka ini berbeda, Bu. Ada yang di posisi 5, posisi 6, dan bahkan ada yang posisi 8, Bu. Oh, jadi posisi mereka itu dalam skala yang berbeda ya Bu ya? Karena alasan yang tadi Ibu bilang, karena mereka kurang aktif, jadi mereka ada dalam posisi angka 5, 6, dan 8. Begitu Bu Kartina? Iya benar Ibu. Saya memilih angka bervariasi itu ada alasannya, Bu. Jadi ada beberapa anak ini sudah bisa, ada yang belum bisa beberapa soal, ada yang sudah mandiri, ada yang masih dibantu. Jadi gitu, Bu. Jadi bervariasi tingkat kemampuan mereka. Oh, baik. Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu sampai seperti itu ya Bu Kartina ya? Jadi mereka bisa sampai seperti itu karena gaya belajar mereka yang berbeda, Ibu. Jadi tidak terpenuhi. Oh, Anak saya ini yang bermasalah begitu. ini gaya belajarnya visual, Ibu Mega. Iya, betul ya Bu Kartina. Memang sih barangkali mereka ini memiliki gaya belajar yang berbeda. Nih Bu Kartina, kira-kira pernah tidak ada upaya dari Bu Kartina untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak Ibu di kelas? Seperti upaya-upaya awal begitu Bu Kartina? Sebenarnya sih saya pernah melakukan upaya, Bu. Di mana upaya yang saya lakukan pertama itu saya membuatkan materi ini di dalam bentuk PowerPoint. Nah, di dalam bentuk PowerPoint dan sebelum pelajaran mulai, istilahnya saya akan memberikannya, Bu. Jadi saya kirimkan di grup WA supaya anak-anak itu membaca. Tapi dan yang lainnya lagi saya bahkan memberikan soft bukunya, Bu, soft copy buku. Tapi sepertinya itu hanya pajangan buat mereka, Bu. Tidak dibaca kali ya. Ya, itu juga sudah merupakan upaya yang dilakukan Ibu Kartina, sudah bagus. Sepertinya upaya yang Ibu lakukan masih terkendala dengan mengirimkan soft copy bukunya dan materi-materi grup di WA. Nah, Ibu, adakah mungkin Ibu melakukan upaya lain untuk mengatasi permasalahan yang untuk Ibu selesaikan? Adakah upaya lain yang Ibu lakukan? Mungkin sih, Bu, upaya yang akan saya lakukan itu menyediakan buku kali ya, Bu. Sebab ya maunya adalah fasilitas buku yang bisa dibaca mereka di rumah secara mandiri, Bu. Tapi kami sudah coba mencari bukunya di perpustakaan, tetapi tidak ketemu, Bu. Bisa dibilang perpustakaan kami itu tidak tersusun rapi, seperti kapal pecah. Oh, begitu ya Bu Kartina. Bu Kartina sudah mencari buku yang sesuai dengan topik di perpustakaan, tapi tidak ditemukan. Barangkali perpustakaannya ya begitulah, tidak tersusun rapi. Adakah cara lain yang mungkin Ibu bisa lakukan agar permintaan buku ini terpenuhi, Bu Kartina? Mungkin kali ya, Bu, saya akan mengundang mengucapkannya, meminta apalah buku baru ya untuk kepala sekolah biar dibelikan buku yang sesuai kurikulum Merdeka. Saya rasa sih itu, Bu. Tapi saya sedikit sungkan, Bu, sama kepala sekolah.
Kelihatannya ide bagus, Bu. Ide bagus dari Bu Kartina. Karena memang Bu Kartina akan berbicara kepada Bapak Kepala Sekolah untuk dibelikan buku. Seperti itu ya Bu Kartina ya? Iya, tapi saya sungkan, Bu. Gimana ya? Begini Bu Kartina, kalau misalkan itu akan dilakukan Bu Kartina, apakah ada ide lain yang mungkin Bu Kartina dapat terapkan, upaya lain untuk membicarakannya kepada Bapak Kepala Sekolah? Mungkin saya meminta bantuan rekan kerja kali ya, Bu. Ada sih teman saya, Pak Jet. Pak Jet ini termasuk orang yang dekat dengan kepala sekolah. Mungkin saya berbicara dulu dengan Pak Jet, menyampaikan permasalahan yang saya di kelas. Kemudian nanti Pak Jet yang membantu saya untuk menyampaikan kepada kepala sekolah, Bu. Bagaimana kira-kira, Bu? Wah, bagus sekali Bu Kartina. Sepertinya Ibu akan mengajak Pak Z untuk berkolaborasi, untuk menceritakan permasalahan mengenai ketersediaan buku kepada Bapak Kepala Sekolah. Silakan Bu, mudah-mudahan bisa selesai. Nah, setelah melakukan upaya tersebut nih Bu, apakah ukuran keberhasilan bagi Bu Kartina nanti setelah upaya itu dilakukan? Nah, ukuran keberhasilan yang saya harapkan sih, maunya kelas saya nanti jadi aktif, Bu. Pembelajaran diferensiasi bisa terlaksana, di mana siswa-siswa jadi aktif saat belajar, menyelesaikan LKPD, dan mereka bisa belajar secara mandiri di rumah dengan adanya fasilitas buku baru, Bu. Wah, bagus. Seperti dulu. Iya, Bu Kartina. Bagus sekali. Jadi itulah ukuran keberhasilan Bu Kartina yang Ibu Kartina harapkan. Jadi anak-anak bisa lebih fokus seperti itu ya Bu Kartina ya? Iya benar Ibu. Nah, rencana saya, Bu. Ya boleh Bu Kartina. Nah, sekarang apa nih yang menjadi komitmen Bu Kartina terhadap masalah ini, terhadap upaya yang akan dilakukan nantinya Bu Kartina? Komitmen saya sih Bu, saya akan segera melakukannya Bu, menerapkan solusi yang telah saya temukan tadi. Mungkin sesegera mungkin ya Bu, untuk menjumpai Pak Jet, untuk membantu saya, untuk menyampaikan kepada kepala sekolah Ibu. Ya, jadi komitmen Ibu akan menemui Pak Z pada hari apa ya Ibu? Rencana saya sih Senin depan Bu, karena kan Senin ini kita sudah libur lebaran. Jadi kemungkinan Senin depan kan sudah masuk kelas. Saya akan jumpai Pak Jet dulu, baru kemudian kami bertemu dengan kepala sekolah langsung Bu. Oh ya, bagus Bu Kartina, baiklah. Nanti Senin depan Bu Kartina akan berupaya untuk menemui dan berkolaborasi dengan Pak Z agar Pak Z menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah Ibu, seperti itu. Baiklah, di akhir sesi ini, menurut Bu Kartina apa yang Ibu Kartina dapatkan? Di akhir sesi percakapan kita ini Bu, saya senang di mana Ibu telah membantu saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya dapatkan sekarang Bu. Rasanya sebelumnya saya sulit untuk memecahkannya, tetapi dengan berbincang-bincang dengan Ibu, saya jadi tahu solusinya Bu. Terima kasih Bu. Wah, syukurlah Bu Kartina, sudah perasaannya sudah lega. Ibu sudah menemukan solusi-solusi yang menurut Ibu baik dan menjadi penyelesaian dari masalah Ibu. Saya jadi tidak sabar ini Bu untuk mendengar keberhasilan upaya dari Ibu Kartina. Jadi saya tunggu kabar baiknya dari Ibu Kartina ya. Iya Bu, saya akan langsung nanti kabar Ibu setelah saya lakukan ya Bu. Ya, semoga lancar ya Bu Kartina. Mudah-mudahan berhasil semua ide upaya dari Bu Kartina. Saya akan menanti kabar baiknya. Sepertinya Bu Kartina, waktu kita ini ada lagi yang ingin disampaikan Bu Kartina? Saya rasa sudah cukup Bu untuk saat ini Bu. Ya baik,
Sementara cukup Bu Kartina, nanti saya akan lihat dulu progres setelah solusi yang Ibu lakukan tadi. Mungkin saya akan menghubungi Bu Kartina lagi. Bagaimana Ibu, ada lagi yang ingin dibicarakan? Tidak Bu, rasanya sudah cukup Bu. Baiklah Bu Kartina, terima kasih ya Bu Kartina sudah mau berbicara mengenai masalah Ibu kepada saya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Sampai ketemu besok. Lain Iya, waktu Bu. lagi. Iya Bu. Bapak, bagaimana tadi hasil percakapan coaching saya dengan Ibu Kartina sebagai coach? Ya, boleh Pak diberikan Iya. tanggapannya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu kesempatannya ya. Nah, setelah saya melihat tadi, saya bangga sekali dengan Ibu. Dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Saya memperhatikan dengan seksama bahwa Ibu melakukannya teknik model Tirta coaching dengan baik. Ibu mampu menemukan informasi sedetail-detailnya dan tidak berdasarkan perasaan, asumsi, tetapi dari kata dan fakta dari coachingnya. Itu Bu. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya Bu. Selain itu bagaimana lagi Pak? Boleh dijelaskan Pak? Kita kembali ke kompetensi yang telah Ibu sampaikan di awal ya. Yang pertama, indikator yang tercapai mendengarkan dengan sepenuh hati dapat terlihat dari mimik wajah Ibu, pandangan mata yang benar-benar fokus pada coachingnya tanpa ada pikiran dari luar yang mengganggu Ibu. Postur tubuh juga menunjukkan rasa ingin membantu atau menolong coachingnya dalam menemukan solusi pada situasi yang sedang coachingnya hadapi, kan Bu? Yang kedua, indikator sebagai pendengar aktif. Ibu bisa melaksanakannya, di mana dapat dilihat dari gerakan tangan, ya, mengajukan pertanyaan sehingga tidak terlihat pasif. Ibu juga menunjukkan antusias. Itu kedengaran dari intonasi Ibu, ya, saat berbicara. Iya, Pak. Sehingga membuat si coach menjadi termotivasi, ya Bu. Dan yang ketiga, indikator pemberian pertanyaan berbobot. Ibu juga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach tadi dengan mudah ya memberikan jawaban yang reflektif atas permasalahannya ya Bu, hingga akhirnya coach dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Dari hasil observasi coaching yang Ibu laksanakan ke depannya, apa yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi ini? Saya rasa Pak, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan potensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak, sehingga coach itu barangkali lebih bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ketika saya berikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan lagi adalah mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Seperti itukah Ibu? Iya, benar-benar sekali Pak. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi. Saya akan fokus kepada mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach agar si coach ini lebih mampu lagi menggali solusi, menemukan ide atas permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih Pak sudah mengobservasi saya hari ini. Mudah-mudahan teknik coaching yang saya lakukan akan lebih baik lagi ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Pak. Sama-sama Bu, monggo. Ya, Bu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pengamat, saya akan mulai percakapan dengan Pak Mangaraun sebagai coach. Selamat pagi, Pak Nasution. Selamat pagi Bu Kartina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Saya sehat. Ibu juga sehat kan Bu? Gimana Pak? Ibu juga sehat kan?
Sama kita Ya, sehat. Sehat kita pada hari ini kan, Bu? Sehat. Nah, Bapak katanya melakukan kegiatan ini. Kalau boleh tahu apa ya kegiatannya hari ini, Pak? Iya, Bu, betul sekali. Pada kegiatan hari ini saya akan melaksanakan praktik coaching, Bu. Oh, praktek coaching ya. Kalau boleh tahu, Pak, apa sih yang dimaksud dengan coaching itu? Coaching itu, kalau yang saya tahu, Bu, merupakan suatu kegiatan yang membantu seseorang atau si coach ya dalam menyelesaikan masalahnya, mengembangkan keterampilan dan kepribadiannya. Yang pertama, seorang coach harus memiliki keterampilan presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, seorang coach harus bisa menjadi pendengar aktif. Dan yang ketiga, seorang coach juga harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Tadi Bapak mengungkapkan ada 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh si coach. Begitu ya, Pak? Iya, Bu. Dari 3 kompetensi itu, menurut Bapak nih, mana yang akan Bapak kembangkan, yang akan Bapak praktekkan nih dalam coaching kali ini? Iya, Bu. Kalau dari ketiga kompetensi ini yang ingin saya kembangkan ya tetap sebagai pendengar yang aktif, Bu. Pendengar yang aktif ya. Baik-baik, berarti kompetensinya yang 3 itu ya, Pak? Iya, Bu. Nah, menurut, boleh izinkan saya ngambil catatan, Pak, biar nanti enak pas coachingnya saya mencatatnya. Oh iya, Bu. Sebentar Silakan, ya, Bu. Pak. Nah, terus menurut Bapak ini, apa saja kriteria dan indikator daripada coaching ini sebagai tanda-tanda keberhasilan seseorang dalam mengcoaching, Pak? Ya, kalau menurut saya tanda-tandanya ya. Pertama, kita harus menjadi pendengar yang aktif ya. Yang kedua, harus menjadi presence. Dan yang ketiga, harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bisa nanti direspon oleh si coaching. Itu, Bu. Oh, yang pertama tadi pendengar aktif, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot ya, Pak? Ya, Bu. Nah, saya rasa sudah cukup itu, Pak. Berarti kalau Bapak berhasil mencapai target, terwujudnya ini dalam pada Bapak melaksanakan indikator ini, berarti Bapak menjadi sukses menjadi seorang coaching atau seorang coach dalam mengcoaching coach ya. Nah, mungkin waktu kita hanya 15-20 menit, Pak, tidak panjang. Boleh kita mulai, Pak? Boleh, Bu. Mohon bantuannya ya, Bu ya. Oke. Baiklah, kita saling membantu ya, Pak. Ya. Mari kita mulai, Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Mega. Ya, selamat pagi Pak Mangaraon. Bagaimana kabarnya ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Baik juga, Bu. Anak-anak di kelas bagaimana ini sekarang, Bu? Alhamdulillah, Pak. Baik, tertib, dan kondusif untuk saat ini, Pak. Iya, Bu. Ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan pada hari ini, Bu? Iya, ini Pak. Maaf, saya mengganggu sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan tentang permasalahan saya di kelas, Pak. Oh, kira-kira masalah kalau boleh tahu, Bu. Jadi begini, Pak. Ada murid saya yang berperilaku kurang baik. Jadi saya agak merasa kurang nyaman dengan perilaku anak itu yang bernama Danta, Pak. Iya, Bu. Gitu ya, Bu ya. Jadi ada nama muridnya Ibu Mega Danta ya. Perilakunya kurang baik ya, Bu. Jadi seperti itu ya, Bu Mega ya. Iya, betul sekali, Pak. Namanya Danta, perilakunya kurang baik, Pak. Iya, Bu. Nah, gini, Bu. Kira-kira apa nanti yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya, setelah percakapan kita, Pak, pada hari ini,
Saya berharap saya itu memiliki solusi, Pak. Saya bisa menemukan ide-ide baru untuk menemukan solusi dalam menghadapi Danta ini, Pak. Terutama Danta ini ada di kelas saya, Pak. Iya, Bu. Jadi ingin ada solusi ya, Bu, dari percakapan kita nanti ya, Bu ya. Ya, betul, Pak. Nah, tadi berkaitan dengan perilaku anak-anak Ibu yang bernama Danta tadi ya, Bu, yang ada di Iya, kelas. Pak. Ini kalau menurut Ibu sendiri, kalau anak perilaku baik itu seperti apa sih menurut Ibu? Terutama di kelas Ibu Ya, sendiri. ya kalau ukuran saya, Pak, kalau namanya anak yang baik, siswa yang baik itu di kelas saya yang pertama ya tentu saja disiplin, Pak. Dalam pembelajaran itu berlangsung dia selalu disiplin. Kemudian dia juga itu seharusnya berperilaku sopan kepada saya sebagai gurunya atau guru yang masuk lainnya, dan sopan juga kepada teman-temannya. Dan kemudian dia maunya merespon aktif, Pak, merespon baik pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Ini tidak, Pak, ini mengajak teman-temannya, mengajak keributan di dalam kelas. Kalau menurut saya itulah, Pak, ukuran perilaku anak yang baik di kelas, Pak. Iya, Bu. Saya sepakat sih dengan Ibu Mega, kalau memang anak baik, ya perilakunya baik tentunya. Ya, menurut Ibu Mega tadi kan bisa aktif dalam pembelajaran, kalau perilakunya baik, tentu anaknya aktif dalam pembelajaran ya, Bu ya. Ini kemudian Iya, apalagi sampai mengajak teman-temannya ribut di dalam kelas, seperti itu ya, Bu Mega ya. iya, betul sekali, Pak. Betul Oke. sekali. Nah, ini misalkan kenyataannya ini sekarang murid tersebut menurut Ibu sekarang kalau dinyatakan dalam angka kira-kira posisinya Danta ini di posisi mana nih, Bu? Dari angka 1 sampai dengan angka 10. Ya, kalau menurut saya, Pak, kalau saya posisikan nilai si Danta ini berada di angka 5 gitu, Pak, Mang Araon. Oh, gitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Saya ini memilih angka 5 kepada Danta ini karena dia itu anaknya tidak disiplin dalam pembelajaran. Selama proses pembelajaran, dia itu suka sekali membuat keributan, Pak. Kemudian tidak memperhatikan pelajaran yang sudah saya terangkan, atau ya dia suka sekali mengajak teman-temannya ribut pada saat pembelajaran. Danta ini anaknya sepertinya kurang sopan, Pak. Jadi kurang respon juga dalam pembelajaran. Jadi Danta ini sepertinya menyepelekan begitulah, Pak, di kelas suka menyepelekan gitu. Jadi kalau menurut Ibu posisinya Danta dari sikapnya, dari kelakuannya, dari perilakunya itu berada di posisi skala 5 ya, Bu ya? Betul, betul sekali, Pak. Kira-kira kalau menurut Ibu sendiri apa yang menyebabkan si anak tersebut seperti itu? Ya, kemungkinan besar ini masih perkiraan saya ya, Pak ya. Ya. Dia itu berperilaku seperti itu, Pak. Kalau menurut saya karena Danta itu merasa dia itu sebagai anak guru di sekolah kami, Pak. Jadi apapun perbuatannya yang dia lakukan, walaupun salah, Pak, dia itu tidak akan disalahkan begitu dan akan dibela oleh orang tuanya yang guru tadi di sana, Pak. Jadi begitulah, Pak. Jadi yang guru-guru yang lainnya juga merasa takut begitu, Pak. Iya, Bu ya. Jadi penyebabnya itu ya, Bu ya, Danta ini adalah merupakan anak dari seorang guru dan itu gurunya itu merupakan teman rekan kerja dari Ibu ya. Gitu ya, Bu? Iya. Iya, betul sekali, Pak. Rekan kerja saya di sekolah. Danta ini anak rekan kerja saya. Jadi penyebabnya karena anak guru lah, dia istilahnya punya backing lah ya, Bu ya, karena orang tuanya. Ya, begitulah kira-kiranya, Pak. Iya, Bu. Jadi, melihat seperti apa yang dikatakan Ibu tadi, anak ini berasa bila melakukan kesalahan, anak ini tidak pernah disalahkan karena orang tuanya guru di sana ya. Seperti itu tadi ya, Bu Mega ya? Iya, betul sekali, Pak Mangara. Betul sekali, karena Danta itu anak guru. Iya sih, sebenarnya memang tidak harus begitu ya, Bu. Nah, ini Bu Mega.
Pernah tidak ada upaya dari Ibu misalkan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak ini? Pernah nggak ada upayanya, Bu? Ya, sebenarnya pernah saya eh, berupaya untuk memanggil anak ini, kemudian saya bina. Tetapi belum saya upayakan, Pak. Belum ada upaya sampai ke situ, tapi hanya kepikiran akan memanggil, Pak, memanggil si Danta itu untuk dilakukan pembinaan. Saya sudah berupaya untuk membicarakan perilaku Danta ini, Pak, kepada guru agama Islam yang ada di sekolah saya. Saya sudah menceritakan kepada guru agama Islam dan kepada guru piket juga yang saat itu bermasalah itu, Pak Sidanta. Jadi sejauh ini baru dengan guru agama dan guru piket itu sajalah, Pak, yang saya bicarakan mengenai perihal Sidanta, dan saya belum ada pemanggilan lah pada Danta untuk saat ini, Pak. Ya, itu juga kan Bu merupakan suatu upaya ya Bu ya. Bagus, Ibu sudah berupaya. Cuman tadi kata Ibu baru sampai membicarakannya ke sama Ibu guru agamanya Danta, itu kan seperti itu kan Bu? Iya, betul, Pak. Betul sekali, Pak Kemudian Mangara. Ibu tadi melanjutkan pembicaraannya ke guru piket seperti itu? Itu Iya, juga sudah betul. merupakan sebenarnya upaya ya Bu. Kenapa Ibu Ya, belum memanggil anak tersebut Bu? Apakah ada hambatan yang dirasakan Ibu sampai memanggil Danta, Bu? iya sih, karena Danta itu anak seorang guru, jadi saya merasa tidak enak lah, Pak. Jadi agak sungkan dengan ibunya, karena saya itu ada kekhawatiran ibunya Danta justru tidak merespon aktif atau tidak merespon positif ketika saya memanggil anaknya Danta, begitu Pak Mangara. Justru nanti kalau ibunya tidak merespon dengan positif akan menimbulkan konflik baru, Pak Mangara, dengan ibunya Danta yang juga rekan kerja saya lah, Pak. Jadi saya agak sungkan lah, Pak, kalau harus memanggil Danta ini, jadi harus berpikir-pikirlah dulu bagaimana caranya gitu, Pak Mangara. Iya, jadi Ibu Mega merasa sungkan gitu ya. Takut Ibu nanti bisa jadi memperkeruh suasana atau menimbulkan konflik-konflik yang baru gitu ya kan Bu? Iya, betul sekali Pak Mangara. Jadi tadi niat saya baik, ingin memperbaiki perilaku anaknya, tapi malah justru penerimaan ibunya Danta kurang mengenakan, kan jadi masalah baru bagi saya juga sih Pak Mangara. Iya, iya. Begini nih Bu Mega. Apakah ada cara lain yang mungkin bisa mempertemukan Bu Mega dengan anak tersebut supaya bisa mengobrol langsung atau apa mungkin dengan cara yang lain Ibu Mega? Dengan secara langsung caranya ini gimana gitu. Iya ya, apa ya Pak Mangara? Saya sempat berpikir Pak Mangara begini Pak, saya memang ingin memanggil anak ini, si Danta ini, dan akan mengadakan pembinaan secara langsung kepada si Danta. Tapi ya tadi karena saya juga kan takut ibunya, jadi saya sungkan dengan ibunya. Mungkin Pak, mungkin ya langkah awal yang harus saya lakukan adalah berbicara dulu dengan ibunya. Tapi saya agak khawatir kalau saya langsung berbicara dengan ibunya, kemungkinan tidak direspon dengan positif, kemungkinan saya akan meminta tolong, begitu Bu, dengan Bu Lia. Ada namanya Bu Lia yang cukup dekat dengan orang tua Danta, yang cukup dekat dengan ibunya Danta. Jadi kemungkinan saya akan meminta pertolongan Bu Lia sebagai penyambung lidah saya. Dan kebetulan Bu Lia ini adalah guru yang disegani dan dihormatilah Pak di sekolah saya. Kemudian nanti sekiranya Ibu Lia ini mau mengobrol dengan ibunya Danta sebagai penyambung lidah saya, dan kemudian Bu Lia akan memediasi antara saya dengan ibunya Danta untuk memberikan pembinaan kepada Danta. Mungkin itu yang terpikir pada saya saat ini, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Iya Bu. Kelihatannya itu ide bagus, Bu. Jadi ini akan menjadi ide bagus karena memang Bu Mega akan berbicara dulu dengan Bu Lia kan.
Ibu Lia ini memang orang yang paling dekat dengan ibunya Danta. Sementara Ibu Lia ini menurut Bu Mega orang yang paling berpengaruh, apalagi dekat dengan ibunya Danta. Ini bagus itu, Bu. Boleh, Bu, boleh, boleh. Ya, sepertinya itulah saya akan meminta pertolongan Bu Lia akan memediasi kami, saya dengan ibunya Danta, begitu, Pak. Iya. Nah, Bu Mega, nanti bila itu dilakukan, kalau misalkan Ibu Mega sudah berupaya ya, apakah ada cara lain, Bu Mega, atau ide lain yang mungkin untuk proses permasalahan ini? Saya rasa saya juga ada ini Pak Mangara. Yang pertama ya tadi seperti tadi saya akan sebelumnya saya akan menceritakan kepada teman-teman saya yang mengajar di kelas lain dan beberapa teman rekan guru lainnya. Saya rasa saya berpikir untuk menyelesaikan masalah Danta ini bersama-sama dengan teman-teman saya guru lainnya, kemudian memanggil Danta beserta ibunya, tentu saja akan membuat suasana tidak menjadi panas. Saya rasa begitu, Bu. Mungkin saya akan meminta rekan-rekan teman saya lainnya. Dan seperti yang tadi, Bu Lia juga bisa, mudah-mudahan bisa akan menengahi masalah kami. Permasalahan ini, Bu, Pak Mangara. Iya, Bu. Bagus juga itu sepertinya bisa dilakukan Bu Mega. Jadi tadi yang pertama apa yang dilakukan, Ibu akan memanggil Danta melalui Ibu Lia, dan alternatif yang kedua dihadirkan semuanya ini. Nah, guru pendidikan agama, guru PJOK, Ibu Lia, dan Ibu Danta itu tadi ya, itu bagus, Bu. Silakan, boleh, Bu. Mudah-mudahan bisa selesai ya, Bu. Jadi setelah melakukan upaya tersebut nih, kira-kira ukuran keberhasilan nanti setelah upaya itu dilakukan seperti apa, Bu Mega? Saya berharap nanti ketika upaya saya sudah saya laksanakan, saya berharap ya Danta itu berubah, Pak. Kelakuannya menjadi lebih baik, lebih disiplin, dan tidak suka membuat keributan lagi di dalam kelas, Pak. Karena kan yang paling penting, karena di si Danta ini adalah anaknya guru, ketika anaknya guru, dia harus memberikan contoh teladan yang baik di sekolah, begitu Pak. Iya, Bu. Kemudian jadi itu adalah ukuran keberhasilannya, Ibu ya. Jadi pertama karena dia anak guru, jangan memberikan contoh yang tidak baik, tapi seharusnya menjadi teladan. Begitu kan, Bu? Ya betul Pak Mangara, begitulah harusnya dia menjadi teladan karena dia adalah anak seorang guru, Pak. Nah, apa nih Bu yang menjadi komitmen Ibu terhadap masalah yang dilakukan ini, Bu? Apa bagaimana menurut Ibu? Saya akan mencoba solusi yang telah saya kemukakan tadi, Pak, dengan sesegera mungkin ya. Kemungkinannya barangkali hari Senin depan saya akan melakukan solusi itu, Pak. Solusi yang telah saya rencanakan itu saya akan berbicara dengan Bu Lia dulu, Bu, sebagai penyambung lidah dan penengah antara saya dengan ibunya Danta. Menurut Bapak bagaimana? Kemudian hari Selasa atau Rabunya baru saya akan melakukan pembinaan kepada Danta jika solusi saya berhasil, Pak. Iya, nanti jadi Ibu Mega akan melakukan upayanya ya dengan menghubungi terlebih dahulu Ibu Lianya, begitu ya, untuk menyampaikan kepada ibunya Danta. Seperti itu ya, Bu, dari akhir sesi. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Menurut saya sangat lega dan saya sangat tercerahkan setelah berbicara dengan Pak Mangaraon. Saya memiliki ide-ide dan solusi yang baru untuk menyelesaikan masalah saya nanti. Kemarin saya sudah sakit juga, Pak, kepala saya menghadapinya. Tapi setelah berbicara dengan Bapak, ternyata saya mendapatkan solusi yang sangat bagus, Pak. Nanti saya akan menghubungi Bu Lia dengan sesegera mungkin, Pak. Begitulah, Pak, kira-kiranya. Iya, Bu. Bagus itu, Bu. Baik. Masalah Ibu dari awal tadi siswa yang masalah ya, Bu. Sering tidak disiplin, berperilaku tidak sopan, membuat keributan dengan teman-temannya. Dan ini anak guru ya, seperti itu ya, Bu Mega ya. Sementara tadi setelah kita berbicara, Bu Mega ada upaya. Bagus, Bu Mega, itu bagus.
Jadi dengan memanggil, menemui rekan guru lain yang merupakan sahabat dekat dengan ibunya Danta. Apalagi ibu tersebut punya pengaruh di sana ya. Itu bagus sekali seperti itu, Bu. Iya, iya, Pak. Bagaimana Betul Bu sekali. perasaannya di pembicaraan kita hari ini? Syukur Pak, saya lega sekali hati saya Pak. Sudah tidak menjadi beban lagi dalam hati atau pikiran saya ini Pak. Syukurlah Bu Mega. Tadinya saya tidak kepikiran bagaimana cara menghadapi permasalahan ini. Tapi setelah saya berbicara dengan Bapak Mangara, saya semakin tercerahkan dan menemukan ide baru Pak. Iya. Baiklah Bu. Saya jadi sudah tidak sabar nih mendengar keberhasilan upaya dari Ibu Mega. Jadi saya tunggu nih kabar baiknya ya Bu. Ya nanti saya akan segera kabari Bapak untuk keberhasilan dari solusi saya ini ya Pak ya. Semoga lancar ya, karena tujuannya ini baik dari kita ya. Mudah-mudahan keberhasilan berhasil lah Bu Mega. Saya akan senang mendengarnya nanti Bu. Sepertinya Bu Mega, waktu kita ini bagaimana? Apa ada hal lain yang ingin disampaikan lagi? Sementara cukup dulu Pak Mangara, mungkin saya lihat dulu progres dari solusi yang telah saya usulkan tadi. Saya akan menghubungi Bapak lagi dan terima kasih ya Pak ya atas waktunya tadi Pak sudah mendengarkan saya. Dengan senang hati ya Bu Mega ya, sama-sama. Baiklah Bu, mungkin kita akan ketemu di pembahasan lainnya ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sama-sama Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sampai berjumpa lagi hari ini Bu pengamat. Iya. Ya, bagaimana Ya, hasil Bu penerapan Mega. coaching saya Bu? Bagaimana Bu? Hasil daripada yang saya observasi untuk Bapak itu, setelah saya bangga sekali melihat Bapak, di mana dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Bapak melakukan teknik coaching dengan menggunakan model Tirta, di mana melakukan coaching dengan baik, mampu menemukan informasi sedetail-detailnya Pak, sedetail-detail, dan tidak berdasarkan perasaan, asumsi, tetapi dari fakta, dari kata-kata si coach. Itu sih yang saya dapat simpulkan Pak. Nah, kembali ke kompetensi Pak. Tadi kan ada 3 kompetensi yang Bapak ini sampaikan di awal. Yang pertama, tercapai dengan mendengarkan dengan sepenuh hati. Dapat terlihat dari mimik wajah Bapak, pandangan mata, dan benar-benar fokus pada si koci. Tanpa ada pikiran di luar yang mengganggu Bapak. Postur tubuh Bapak, nah juga menunjukkan rasa ingin membantu atau menolong si koci dalam menemukan masalah, solusi masalah yang dihadapinya. Untuk kompetensi yang kedua Pak, menjadi mendengarkan yang aktif. Nah, jadi Bapak tadi melaksanakan di mana dapat melihat, saya dapat lihat dari gerakan tangan ketika Bapak membuat gerakan tangan, ketika mengajukan pertanyaan, sehingga tidak terlihat pasif Pak. Bapak juga menunjukkan antusiasme di mana kedengaran dari intonasi Bapak ketika menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan motivasi pada si koci, dan sehingga si koci juga termotivasi dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, Bapak selalu siap untuk mendengarkan segalanya. Yang ketiga nih Pak, dari kompetensi yang Bapak ajukan tadi, memberi pertanyaan yang berbobot. Nah, Bapak mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si koci dengan mudah memberikan jawabannya dan refleksi, dan dia reflektif aja Pak, langsung aja dia, akhirnya si koci dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Semua indikator tercapai sudah Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih Pak, dari hasil observasi coaching yang Bapak sudah lakukan, yang saya lakukan, Bapak lakukan tadi, ke depannya apa yang akan Bapak kembangkan nih untuk kompetensi selanjutnya atau indikator selanjutnya lah untuk pencapaian? Iya Bu, kalau kedepannya sih Bu, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mendengarkan ya Bu, sebagai free sense.
dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Bu. Seperti itu, Bu. Kedepannya berarti Bapak ingin mengembangkan kompetensi dalam present ya Pak, sehingga ketika mengajukan pertanyaan si coach menemukan solusinya ya, dengan gampang dia menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Kak Pak? Iya, Bu. Benar, Bu. Saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coach dapat memiliki kemampuan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Terima kasih, Bu, ya, sudah mengobservasi saya hari ini. Mudah-mudahan teknik coaching selanjutnya saya akan lebih baik lagi, Bu. Sama-sama Pak, semoga sukses ya dalam coaching Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Bye-bye Pak. Bye.